Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang relasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gina Rizkina, yang kedua Dini Wulandari, yang ketiga Nurwiyandari, yang keempat Apriliani, dan yang terakhir Ahmad Raihan. Pada video kali ini, kami akan membahas 4 subtopik, yaitu yang pertama, pengertian relasi, yang kedua, relasi pada himpunan, yang ketiga, operasi pada relasi, dan yang terakhir adalah representasi pada relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara elemen dari dua himpunan. Elemen bisa kita artikan sebagai anggota himpunan. Notasi ARB artinya A berelasi dengan B. A kali B sama dengan A, B sedemikian sehingga elemen A anggota dari himpunan A dan elemen B anggota dari himpunan B. Contoh, misalnya terdapat dua himpunan. Himpunan pertama yaitu himpunan mahasiswa yang bisa kita lambangkan dengan M dan beranggotakan Andi, Budi, dan Cindy. Dan yang kedua, himpunan mata kuliah yang kita lambangkan dengan K. Anggotanya yaitu matematika, fisika, dan kimia. Kita bisa membentuk relasi antara M dan K. Contohnya Andi matematika, Budi fisika, dan Cindy kimia. Maksudnya relasi antara himpunan M dan K yaitu mengambil mata kuliah. Hubungan antara M dan K yaitu mengambil mata kuliah. Untuk submateri yang kedua adalah relasi pada himpunan, di mana relasi pada himpunan adalah dua himpunan yang berelasi anggota keduanya sama. Misalkan, diketahui himpunan G sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 6, dengan relasinya pembagi daripada himpunan G. Maka cara menyatakan relasinya bisa disajikan dengan diagram dan diagram panah. Ingat, untuk relasinya adalah pembagi daripada himpunan G. Maka 1 adalah pembagi dari 2, pembagi dari 3, dan pembagi dari 6. Kemudian angka 2 adalah pembagi dari 6, karena angka 2 tidak bisa menjadi pembagi dari angka 3. Kemudian angka 3 bisa menjadi pembagi dari angka 6. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan diagram dan diagram panah pada gambar berikut. Selanjutnya ada operasi pada relasi. Operasi pada relasi yang pertama adalah gabungan atau union. Gabungan merupakan salah satu operasi dasar yang dapat menggabungkan atau mengaitkan anggota himpunan ke anggota himpunan lain. Gabungan dilambangkan dengan U. Contohnya, diketahui A sama dengan kurung kurawa min 1,0,1 dan B sama dengan kurung kurawa 0,1. R sama dengan kurung kurawa min 1,0, min 1,1, 0,1. S sama dengan kurung kurawa 0,0, 1,1 dan min 1,1. Maka R gabungan S sama dengan kurung kurawa min 1,0, min 1,1, 0,1, 0,0 dan 1,1. Yang kedua ada irisan atau intersection. Irisan adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A yang juga menjadi anggota B, yang notasinya A irisan B sama dengan kurung kurawa X, di mana X himpunan A dan X himpunan B. Contohnya, diketahui A sama dengan kurung kurawa min 1,0,1 dan B sama dengan 0,1. R sama dengan kurung kurawa min 1,0, min 1,1 dan 0,1. S kurung kurawa 0,0, 1,1 dan min 1,1. Maka R irisan S sama dengan kurung kurawa min 1,1. Beda setangkup atau simetrik dikatakan bisa A sama dengan kurung kurawal buka min 1,0,1 kurung tutup dan B sama dengan kurung kurawal 0,1 kurung kurawal tutup. B R sama dengan kurung kurawal buka min 1,0 kurung tutup,
min 1,1 kurung tutup, 0,1 kurung kurawal tutup. S sama dengan kurung kurawal buka 0,0 kurung tutup, kurung buka 1,1 kurung tutup, kurung buka min 1,1 kurung kurawal tutup. Apabila S beda setangkup dengan S sama dengan kurung kurawal buka min 1,0 kurung tutup, kurung buka 0,1 tutup, 0,0 1,1 kurung kurawal tutup. Yang keempat, selisih pada relasi disimbolkan dengan minus. Misal diketahui himpunan A kurung kurawal 1, 2, 3 kurung kurawal tutup dan himpunan B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 kurung kurawal tutup. Relasi R1 sama dengan kurung kurawal 1,1, 2,2, kurung buka 3,3. Dan relasi R2 kurung kurawal 1, 1,1, kurung buka 1,2, kurung buka 1,3, kurung buka 1,4. Kurung kurawal 1 adalah relasi dari A ke B. Tentukan R min R2 dan sebaliknya R2 min R1. Penyelesaian R1 min R2 sama dengan kurung kurawal buka 2,2, kurung buka 3,3 kurung kurawal tutup. Dan R,2 min R1 sama dengan kurung kurawal 1,2, kurung buka 1,3, kurung buka 1,4 kurung kurawal tutup. Untuk operasi relasi yang selanjutnya adalah komposisi relasi. Nah, cara lain mengombinasikan relasi adalah dengan mengomposisikan dua buah relasi atau lebih. Misalkan, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan R bulatan S adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh R bulatan S sama dengan kurung kurawal buka kurung A, C, sedemikian sehingga A anggota dari A dan C anggota dari C. Dan untuk beberapa B elemen atau anggota dari B. Dalam kurung A, B adalah anggota dari R dan B, C adalah anggota atau elemen dari S. Untuk contohnya, misalkan diketahui relasi yang pertama adalah kurung kurawal buka kurung A, kemudian A, B, kemudian ada C, B, tutup. Dan relasi yang kedua adalah kurung kurawal buka kurung A, B, C, B, D, tutup kurung kurawal. Pertanyaannya adalah hitunglah relasi 1 komposisi dari relasi 2. Untuk penyelesaiannya sendiri adalah hasilnya A, C, D, C, dan C, D. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang representasi pada relasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa relasi dapat direpresentasikan dengan pasangan berurut. Kita dapat merepresentasikan dengan cara yang lain. Relasi dapat direpresentasikan menggunakan beberapa cara, di antaranya diagram panah, tabel, matriks, directed graph, atau graph berarah. Kita akan menjelaskan diagram panah terlebih dahulu. Misalkan himpunan A yang menggambarkan nama orang yang terdiri dari Amir, Budi, dan Cecep, dan himpunan B adalah beberapa warna yang disukai, yaitu merah, biru, putih, dan ungu. Dari kedua himpunan tersebut mempunyai relasi, yaitu Amir menyukai warna biru dan ungu, Budi menyukai warna merah dan biru, Cecep menyukai warna ungu. Relasi dari data tersebut dapat direpresentasikan dengan menggunakan diagram panah sebagai berikut. Dapat dilihat Amir tadi menyukai warna biru, maka ada panah dari Amir ke warna biru, dan seterusnya. Tidak ada tanda panah dari Amir ke warna merah dan dari Amir ke warna ungu. Kenapa? Karena Amir tidak menyukai warna-warna itu. Karena relasi di sini adalah relasi menyukai. Nah, ini adalah relasi menyukai dari kelompok orang ke kelompok warna. Itu adalah cara satu untuk merepresentasikan relasi. Cara yang kedua yaitu dengan tabel. Caranya mirip dengan diagram panah. Perbedaannya adalah
Di dalam representasinya, diagram panah untuk elemen-elemennya kita menuliskan satu saja. Misalkan memiliki relasi lebih dari satu, kita menuliskannya satu kali. Sedangkan pada tabel, misalkan memiliki relasi lebih dari satu, kita tuliskan sebanyak relasinya. Contohnya sama seperti yang tadi antara orang dengan warna yang disukainya. Kita bisa membuat dua kolom. Kolom A adalah nama orangnya dan B adalah warna yang disukainya. Jika tadi di diagram panah Amir ditulis satu kali, sebagai contoh Amir menyukai dua warna, maka penyajiannya Amir kita tulis dua kali. Warnanya juga kita tuliskan sesuai dengan warna yang disukai oleh Amir. Begitu juga Budi. Budi menyukai dua warna, maka pada diagram panah kita hanya menuliskan satu kali, tetapi pada tabel kita menuliskannya dua kali. Itulah cara penyajian dalam bentuk tabel. Yang ketiga adalah representasi relasi dengan matriks. Dengan cara yang ketiga ini, kita akan membuat suatu matriks. Matriks terdiri dari baris dan kolom. Baris di dalam matriks menunjukkan elemen himpunan yang pertama. Untuk kolom mewakili elemen himpunan yang kedua. Jika A dan B ada relasinya, maka kita berikan tanda 1 atau nilai 1. Jika A dan B tidak memiliki relasi, maka kita berikan tanda 0 atau nilai 0. Contohnya, seperti yang tadi, himpunan nama orang dan warna yang disukainya. Misalkan di sini untuk barisnya mewakili Amir, Budi, dan Cecep. Untuk kolomnya mewakili warna yang disukainya, yaitu biru, merah, jingga, dan ungu. Maka karena Amir menyukai dua warna, maka Amir menyukai warna kedua dan keempat. Budi menyukai warna ke-1 dan kedua, dan Cecep menyukai warna keempat. Itulah cara menyajikan relasi pada matriks. Jadi elemen yang memiliki relasi kita tandai dengan nilai 1. Tetapi elemen yang tidak memiliki relasi kita kasih nilai 0 pada matriksnya. Langkah yang keempat, merepresentasikan relasi dengan graf berarah. Graf adalah suatu hubungan yang ditandai dengan vertex maupun edge. Vertex atau simpul adalah titik yang mewakili elemennya, sedangkan untuk edge adalah mewakili relasi. Graf hanya bisa digunakan atau dilakukan untuk graf dengan elemen-elemen yang sejenis. Maksudnya adalah elemennya itu angka seluruhnya atau nama seluruhnya. Untuk contoh tadi, misalkan nama orang tadi dengan warna yang disukainya, sepertinya kurang cocok untuk dibuatkan graf. Yang lebih cocok disajikan ke dalam graf, kita menggunakan contoh yang ketiga. Misalkan kita punya relasi didefinisikan sebagai berikut. A ke A ke B, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, C ke D, dan D ke B. Maka kita dapat menghubungkan pasangan dengan edge. Edge adalah garis berarah sama seperti tanda panah pada diagram panah yang pertama. A ke A maka ini berbentuk seperti lingkaran. Ini dinamakan loop atau gelap. Kemudian A ke B kita hubungkan dari vertex A ke vertex B. B ke A kebalikannya. Berarti dari B ke A, B ke C, B ke D. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah D ke B. Itulah cara penyajian atau representasi relasi dalam bentuk graf. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.